kalau memang niat berbagi ngapain dibikin konten, pasti kan netizen ngomongnya kayak gitu. Aku kemarin bilang ke Gus Miftah, Gus boleh nggak sih kita bikin konten, semua balik ke niat, karena yang tahu niat kita cuma kita sama Allah, kata Gus Miftah kan. Sibuk ya, biasalah akan ada usaha juga, terus sometimes juga kayak kita bikin acara sosial juga di YouTube gitu. Kita ada sih. Ini kan Kak Devina bisa bilang pengusaha juga, ada bisnis kecantikan, Betul. fashion, terus ada makanan juga. Betul. Bisa juga nggak sih di masa pandemi bisnisnya berpengaruh nggak sih Kak? Sangat berpengaruh. Jadi aku bisnis tuh ada 4 sih sebenarnya. Yang satu jasa salon, kedua itu akademi salon. Jadi untuk orang-orang yang mau buka salon biasa pada kursus di tempat aku. Ketiga itu kayak bisnis baju, dan yang keempat makanan. Semuanya itu sangat terpengaruh banget, dan bahkan saya pengurangan karyawan sekitar 50%. Berarti pemasukannya juga berkurang. Betul, berkurang. Terus Kak Devina cara tetap survive kayak gimana Kak di masa pandemi? Ya tetap untuk bertahan, karena ya tetap harus gimana ya, bersyukur aja sih intinya. Kita harus bersyukur karena di luar sana juga banyak yang di bawah kita. Kalau kita ngeluh terus malah jadi stres. Tapi kalau kita bersyukur, pasti rezeki itu akan datang. Karena ini yang ngalamin kan bukan saya sendiri, semua orang juga ngerasain gitu. Oke. Kan Kak Devina juga aktif di YouTube. Betul. Bikin aktif lagi bikin konten. Isi YouTube-nya apa aja sih Kak? Lebih diutamakan sosial. Itu YouTube kita baru 2-3 bulan sih. Semenjak covid aku bikin hal lain lah, kegiatan lain seperti konten YouTube sosial. Itu kenapa sebenarnya? Untuk mengajarkan diri aku. Jadi di saat pandemi ini aku tiba-tiba drop, stres kan tuh usaha, aduh hancur banget usaha, omsetnya sekian jadi sekian. Terus aku di saat aku bikin sosial, konten sosial, aku terjun maksudnya ke orang-orang yang kurang mampu, yang gimana, itu sangat-sangat belajar buat diri sendiri. Orang di luar sana punya pemasukan 50.000 buat nafkahin keluarganya semua, tapi mereka nggak ngeluh, mereka bersyukur. Jadi di situ aku ya pengalaman lah, banyakin pengalaman. Oke. Ini bikin konten berbagi ke orang-orang yang bisa bilang lebih membutuhkan, ini akan ada di pandemi aja apa kedepannya akan bikin konten-konten kayak gitu juga? Saya menetapkan untuk selama aku punya YouTube, selama nggak di konten juga sih, nggak di konten juga ada, kita tetap adakan sosial untuk pelajaran diri, untuk berbagi juga sesama, karena sebagian harta kita kan buat mereka juga gitu. Kayaknya kan banyak artis-artis juga yang punya konten berbagi, dan banyak yang nganggap kalau kok berbagi aja dibikin konten gitu. Kalau Kak Devina sendiri nanggepinnya gimana sih? Itu udah sempet sih kemarin aku ketemu Gus Miftah, dan aku tanyakan, banyak sih kayak netizen kan, kalau memang niat berbagi ngapain dibikin konten, pasti kan netizen ngomongnya kayak gitu. Aku kemarin bilang ke Gus Miftah, Gus boleh nggak sih kita bikin konten, semua balik ke niat, karena yang tahu niat kita cuma kita sama Allah, kata Gus Miftah kan. Niat kamu apa? Kalau niat kamu berbagi, terus niat kamu ingin mencontohkan hal baik, itu lebih bagus lagi. Jadi intinya bikin konten itu, satu untuk pembelajaran diri, kedua kalau ada orang yang meniru positifnya ya, jangan niru negatifnya, positifnya itu jadi lebih baik lagi. Terus dari konten kita kembangkan di YouTube, ternyata banyak orang yang tertarik gitu, kayak tertarik untuk membantu langsung ke pihak tersebut kan. Kita itu kan bersyukur banget, buat operasi untuk apa, ternyata banyak banget. Banyak juga orang yang banyak uang tapi nggak tahu cara menyalurkannya seperti apa gitu. Ini dari orang-orang yang dibantu sama Kak Devina, ada nggak sih kayak satu orang atau siapa gitu yang ngena banget di Kak Devina waktu dibantu? Ada. Jadi sempat aku lagi jalan ketemu ibu pemulung. Beliau fisiknya kurang, jadi kakinya jalannya agak kurang baik. Terus dia kesehariannya dia ngambilin botol-botol aqua bekas. Sebulan omsetnya dari botol aqua bekas cuma 300.000. Dan aku telusurin, datang ke rumahnya, ternyata beliau punya suaminya juga stroke. Jadi memang benar-benar tulang punggung keluarga. Terus dengan kondisi beliau gitu, beliau juga masih ngurus suaminya. 300.000, saya bilang, Bu, cukup nggak sih 300.000 sebulan? Nggak cukup. Beli pampers aja satu hari kan satu pampers 10.000, kali sebulan udah 300.000. Terus ibu dari mana? Dari orang ngasih di jalan. Ternyata
yang kita kan kadang kayak udah receh kita kasih ke orang di jalan, itu buat kita tuh nggak seberapa, tapi buat orang yang di jalan itu sangat-sangat bermakna banget. Itu pelajaran yang memang benar-benar buat aku bersyukur banget sih. Kak, ini selain di YouTube tadi kan emang berniat untuk berbagi gitu. Betul. Tapi ini nggak sih, tadi kan di YouTube juga bisa dibilang orang bikin konten itu karena ada hasilnya juga, ada penghasilannya sendiri. Kalau Kak Devina gimana Pak? Untuk penghasilan ya, karena kalian bisa lihat sih di YouTubeku kan itu masih baru, itu penghasilan tuh nol. Maksudnya bukan nol banget sih, memang ada cuman berapa ratus ribu, berapa juta doang ya. Dan penghasilan dari aku ngasih buat orang-orang itu penghasilan dari pure dari bisnis aku, dari bisnis aku, terus aku bagikan ke mereka gitu. Kak Devina kan selain pengusaha juga dikenal juga karena dekat dengan yang kemarin viral nih Bang Ade. Oh, Bang Ade ya. Iya. Kak, ini sebenarnya Kak Devina ini pengen dikenal sama orang tuh sebagai Devina yang karena berpasangan dengan Ade Odong, atau Kak Devina Enggak sih. seperti apa? Devina sebagai diri Devina sendiri. Karena ya kita kan bisa dekat sama siapapun. Maksudnya bukan berarti aku pengen dikenal terus karena dekat sama Mang Ade, enggak. Memang sempat kemarin kan kita dekat. Namanya kita masih pendekatan kan, dekat sebulan terus heboh banget, kamu cuma numpang pansos doang. Ya terserah sih orang lain menilai apa kan. Basically di entertain juga aku pernah, cuman aku nggak terlalu fokusin juga karena aku punya bisnis. Jadi nggak terlalu dikejar banget sih kayak gitu. Kan kemarin Kak sempat ngeluarin single juga tuh Kak. Betul. Gimana tuh Kak? Cinta Iron Man sih itu singlenya. Udah selesai sih Cinta Iron Man, ya tetap berjalan dan sampai sekarang pun saya masih komunikasi baik sama beliau karena kita kenal baik, udahan pun baik-baik. Cuman di luar sana kan mikirnya Mang Ade nih lagi turun, lagi susah baru tinggalin, orang mikirnya kayak gitu. Padahal enggak sih, dia masih biasa-biasa aja. Kan sempet Bang Ade wawancara sampai nangis tuh, katanya putus sama Kak Devina. Ini gimana sih ngeliatnya sampai nangis gitu kan, mungkin saking sedihnya dan galau, ini diputusin sama Kak Devina atau seperti apa sih sebenarnya Kak? Kita mempunyai komitmen yang bareng sih, jadi kan awalnya beliau itu pernah ada beberapa masalah ya, sama Haji Malik, sama pesepeda motor, terus sempat diblokir juga, aku sama Mang Ade diblokir. Terus aku tanya kenapa, sama temennya kan, sama adik-adiknya, udah deket sama keluarganya, aku udah deket, jadi kenapa kayak gitu. Sebenarnya dia nggak mau aku ikut campur atau kayak terbawa gitu. Jadi kan banyak kayak hujatan gitu masuk ke aku. Padahal itu salahnya dia tapi masuk ke aku. Jadi intinya dia nggak mau aku terlibat dengan masalah dia. Terus semakin kita selesaikan masalahnya, ya udah deh kita sebagai adik kakak aja karena itu lebih nyaman dan itu terbaik buat bisnis kita juga, buat keluarga kita. Jadi nggak ada masalah lagi gitu. Kalau dari Kak Devina sendiri maksudnya sempat diblokir juga dan saya udah gitu aja, kalau Kak Devina sendiri gimana? Karakter kan mungkin ya, karakter beliau memang seperti itu. Terus juga mungkin beliau juga melakukan hal itu karena itu yang terbaik buat aku sih, jadi nggak masalah. Tapi endingnya kan kita ngomong baik-baik, udah selesai sih, udah kelar masalahnya. Tapi sedih nggak sih Kak, maksudnya kayak kan hubungannya baru ternyata udahannya cepet? Sedih karena jujur aku nerima dia maksudnya apa adanya kan, maksudnya aku pengen mengenal jauh lebih dekat lagi, tapi ternyata udahan secepat ini ya mungkin memang harusnya sih, nggak bisa dipaksain juga gitu. Yang terbaik aja buat dia dan yang terbaik buat aku gitu. Tapi emang maksudnya Kak Devina kan orang kayak menganggap masa sih tipenya Kak Devina kayak seperti Mang Ade. Kalau Kak Devina sendiri emang melihat cowok nih seperti apa sih Kak untuk pasangan? Dan dia itu orang yang baik sih sama orang tua kan, sama khususnya sama ibunya. Dia sosok laki-laki yang baik sama ibunya, dan beliau juga orang yang maksudnya kayak niat banget ingin sukses, terus dia orang yang merangkul teman-teman. Kan ada orang yang sukses terus dia ngelupain keluarga aja. Itu Mang Ade bukan orang seperti itu. Dan aku ingin kenal lebih jauh karena karakternya dia. Tapi di tengah jalan ya kita kan nggak tahu ada apa kita nggak tahu. Sekarang komunikasinya seperti apa Kak? Nggak sih, komunikasi baik. Kayak kemarin beberapa hari yang lalu juga masih ketemu sih. Masih biasa aja kita. Tim dia sama tim aku juga masih dekat. Kan katanya Mang Ade ini mau stop gitu dari dunia keartisan. Kalau Kak Devina sendiri mungkin ada sarannya seperti apa untuk Mang Ade sendiri? Mungkin bukan bermaksud dia seperti itu, mungkin dia lagi ada banyak masalah, mungkin dia mau merenung dulu ya, bukan berarti stop bener-bener real stop, enggak sih. Mungkin itu tindakan di saat dia memang lagi galau. Mungkin udah deh, kan kadang kita kalau misalnya ada masalah, udah aku mau berhenti ternyata kan
ada sport, ada apa, yang penting dia perlu support, terus dia pasti bangkit lagi kok. Kalau kalau Devina sendiri ini setelah berpisah sama Mang Ade, maksudnya apakah udah stop aja sama Mang Ade atau enggak, maksudnya di saat dia lagi, kan orang-orang lagi di bawahnya dia karena lagi ada masalah kemarin, apa enggak tetap menemani atau gimana? Kalau di saat dia ke Jakarta kadang kita suka main, maksudnya masih main dengan tim dia sama dianya juga, kita masih komunikasi baik sih, masih ketemu, terakhir juga ketemu ibu, masih ketemu sama ibunya Mang Ade, masih ketemu. Kayak orang lihat dari depan kan, dari layarnya seperti ini, tapi kita di belakang kita biasa-biasa aja, nggak apa-apa sih, orang nilai apa juga nggak masalah. Yang penting aku masih baik-baik aja sama dia. Kalau sama orang tuanya sendiri kan udah, maksudnya udah sampai kenal. Ya, Kalau sama keluarga Kak Devina sendiri udah dikenal belum sih? udah kenal. Gini, bahkan Mang Ade juga udah sering tidur sini. Tidur maksudnya di rumah aku sering tidur, jadi beliau kan di Bandung. Kadang kalau lagi ada kerjaan Jakarta ya udah pakai aja rumah di sini. Udah kenal mama papa juga udah kenal, karena aku nganggap mereka itu keluarga gitu, nggak mau kayak ada putusan apa-apa. Yang penting kita kan bukan tinggal satu kamar, nggak, ada tim-tim dia juga yang memang udah nganggap aku juga keluarga gitu. Nggak ada batasan sih. Harapannya apa sih untuk Mang Ade sendiri sebagai yang pernah menjalin hubungan? Harapan untuk Mang Ade, aku mau dia jauh lebih sukses dan bisa ngadepin semua rintangan yang di depan dia. Karena semua masalah itu ada untuk kita jauh lebih baik, gitu aja. Ya, udah gitu aja sih. Kalau Kak Devina sendiri ke depannya kan gimana? Ini kan konten YouTube-nya udah collab juga sama YouTubers lain, yang kemarin ada Atta juga. Kedepannya akan kayak gimana nih? Apakah akan mungkin main sinetron atau seperti apa? Seberjalannya aja sih. Kalau harapan sih pengen jauh lebih baik, cuman seberjalannya aja. Kalau memang ada kesempatan untuk main sinetron, untuk apa yang sekiranya tidak merusak bisnis aku, ya aku bakal jalanin gitu. Kalau untuk konten-kontennya Kak Devina, apalagi konten berbagi ini kan kayak Baim gitu, dia juga punya konten-konten berbagi. Mungkin Kak Devina ada inspirasi atau pengen seperti apa sih kayak YouTubers gitu? Pengen jadi diri sendiri aja sih. Okay. Pengen jadi diri sendiri aja.